Sahabat-sahabat YouTubers, kembali lagi di channel Vlogmas L. Yang baru berkunjung jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak terlewatkan upload video terbaru dari channel Vlogmas L. Selamat menonton novel Ketika Selingkuh Menjadi Jalan. Bab 7. Dia mengurus keperluan nanti malam. Aku ingin mengadakan pesta ulang tahunku dan mengundang semua karyawan kantor tanpa terkecuali. Jawab Devan yang masih sibuk dengan laptop dan berkas-berkas yang ada di meja kerjanya. Beneran Kak? Tanya Putri dengan mata yang berbinar. Iya benar. Kamu jangan bikin ulah ya. Awas saja kalau macam-macam, ancam Devan. Iya, aku kalem kok, aku kalem, ucap Putri seraya tersenyum cengengesan. Tapi kita nggak bisa bebas Kak, karena pasti ada orang tua kita yang akan mengawasi kita, ucap Putri sambil memegang dagunya yang bertumpu pada meja kerja Devan. Kamu punya rasa takut juga ternyata. Tadi kamu bilang kalau kamu mau mengungkapkan perasaanmu pada Roy di depan orang tuaku. Kenapa sekarang kamu malah takut diawasi? Devan tersenyum sinis. Bukan gitu Kak, hanya saja aku merasa nggak terlalu bisa banyak bergerak jika Dedi dan momiku diundang juga, ucap Putri mencebikkan bibirnya. Memangnya aku peduli, ucap Devan. Keterlaluan kamu Kak. Pokoknya kamu harus bilang sama Dedi dan Momi kalau kamu tidak mau dijodohkan denganku, titah Devan dengan menuding Putri dari jari telunjuknya. Putri menangkap jari telunjuk Devan dan menjauhkan dari wajahnya. Iya, nanti aku bilang siapa juga yang mau dijodohkan dengan kakak. Pria bodoh yang gak bisa move on dari masa lalunya, ucap Putri malas. Apa kamu bilang? Ucap Devan mendelik. Memang benar kan? Kak Devan belum menjalin hubungan lagi karena masih mencintai mantan kakak, tuduh Putri. Devan berdiri dari kursinya dan mendekati Putri, lalu menjewer telinga gadis itu. Anak kecil sok tahu. Au, teriak Putri. Putri memegang tangan Devan yang melekat di telinganya. Sakit Kak, sakit, ucap Putri sambil memanyunkan bibirnya setelah Devan melepaskan telinga gadis itu. Kak Devan jahat banget sih, ucap Putri sambil mengelus telinganya yang terasa panas karena ulah pria itu. Siapa suruh kamu nakal, ucap Devan. Ya sudah, aku pergi, ucap Putri. Lalu gadis itu melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Dasar om-om, nggak laku, ucap Putri kembali sambil menjulurkan lidahnya layaknya anak kecil. Setelah itu lari meninggalkan ruangan Devan. Dasar gadis gila, umpat Devan memutar bola matanya malas. Lalu pria itu duduk kembali ke kursinya. Gimana Mbak? Apakah Mbak Catherine puas dengan layanan kami? Tanya pelayan salon. Puas Mbak, ucap Catherine seraya melihat pantulan dirinya di cermin. Ya sudah, aku mau keluar dulu. Suamiku sudah menungguku di depan, ucap Catherine pada pelayan tersebut. Baik Mbak, terima kasih, ucapannya. Sama-sama, jawab Catherine tersenyum pada pelayan toko tersebut. Catherine melangkah keluar dari salon tersebut. Ternyata benar, Randa sudah menunggunya. Saat Catherine mendekati pria itu, suaminya tersebut sampai tidak berkedip melihat kecantikan wanita itu. Namun setelah Catherine sampai di dekatnya, ia tersadar dari lamunannya dan berdeham untuk menghilangkan rasa groginya. Randa berjalan mendahului istrinya, lalu ia masuk ke dalam mobil tanpa membukakan pintu mobil untuk Catherine. Catherine hanya tersenyum kaku saat melihat reaksi suaminya yang masih sama.
Ia selalu berharap suaminya berubah meskipun harapannya kini pupus. Randa melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia melirik suaminya, namun yang ditatap tidak mengalihkan pandangannya pada sang istri. Catherine menoleh menatap jalanan dari samping. Ia melihat pohon-pohon yang berlalu lalang dan tak terasa setitik air matanya jatuh begitu saja. Akan tetapi Catherine segera menghapusnya, menahan rasa sesak yang bertumpu di dadanya. Dalam mobil hanya keheningan yang terjadi. Randa hanya bersikap datar seperti biasanya. Setelah sampai di gedung tempat digelarnya pesta, Randa menatap Catherine sekilas. "Kamu jangan pasang wajah sedihmu itu di depan orang banyak. Kita bersikap seolah-olah pasangan yang paling bahagia di dunia ini," ucap Randa. Lalu pria itu menutup pintu mobilnya dan membukakan pintu mobil seraya mengulurkan tangan untuk istrinya tersebut. Catherine tersenyum, lalu menerima uluran tangan Randa dan keluar dari mobil tersebut. Mereka bersikap layaknya seorang pangeran dan Cinderella, hingga membuat orang yang melihatnya iri. Randa menutup pintu mobilnya, lalu menggandeng tangan Catherine dengan wajah menatap wanita itu dengan senyum yang mengembang. Tanpa disadari mereka, ada seorang yang melihat langkah mereka dari dalam mobil mewah dan mengempalkan tangannya erat. Bab 8. Kenapa aku tidak suka melihat kemesraan itu? Apa dia suaminya? Gumam Devan. Ia melihat Catherine dan Randa dari kaca mobilnya. "Kenapa, Tuan?" tanya Roy. "Bukan apa-apa," jawab Devan dengan wajah kesal. Lalu sekretarisnya itu keluar dari mobil dan membuka pintu untuk majikannya tersebut. Saat Devan keluar dari mobilnya, ia menjadi sorotan tamu undangan, terutama para gadis yang dibuat terpana akan ketampanan pria itu. Devan melangkah masuk, di tiap langkahnya semua orang menundukkan kepalanya hormat. Akan tetapi, saat pria itu sampai di dalam, ia melihat seseorang yang membuatnya kesal karena melihat kemesraan wanita itu dengan suaminya. Devan menatapnya tajam. Wanita itu pun juga menatap Devan tak kalah tajamnya. Tetapi wanita itu merasa ada yang aneh karena orang-orang di gedung itu terlihat sangat menghormati pria itu dan membuat Catherine bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Devan semakin mendekati Catherine. Ia tersenyum tipis, namun ia hanya melewati wanita itu tanpa menyapanya. "Siapa sih dia?" batin Catherine. Wanita itu hanya diam, menatap orang-orang yang sedang menghormati pria itu. "Kamu harus menghormati dia. Dia presidir Galaxy Corp. Tempatku bekerja," bisik Randa di telinga wanita itu. Catherine hanya diam menatap langkah pria itu. "Jaga pandanganmu. Jangan sampai presidir melihat kamu menatap dia aneh," bisik Randa kesal. "Jangan kegatelan. Aku tahu kau tertarik padanya. Sebaiknya kau berkaca siapa dirimu. Presidir tidak akan tertarik pada wanita murahan sepertimu," bisik Randa pelan di telinga Catherine. Catherine hanya diam, menahan rasa sesak yang menghimpit dadanya. Meskipun ia terbiasa diperlakukan seperti itu, namun tak bisa dipungkiri bahwa ia tetap merasa teriris saat mendengar ucapan demi ucapan yang Randa lontarkan. "Aku permisi ke toilet dulu, Mas," pamit Catherine. "Jangan lama-lama dan jangan goda pria di sini. Awas saja jika kau membuatku malu," ancam Randa. Catherine tidak menjawab. Ia melangkah meninggalkan tempat itu karena ia tidak tahan menahan sesak di dadanya. Setelah Catherine sampai di depan toilet, tiba-tiba ada seseorang yang membackupnya dan membawanya masuk ke ruangan yang sepi. Wanita itu terkejut.
tetapi tenaganya kalah telak hingga ia tidak bisa melakukan perlawanan. Begitu sampai di ruangan yang kedap suara, pria itu melepaskan Catherine, dan Catherine pun menoleh menatap orang yang membawanya. "Kamu," ucap Catherine terkejut. "Ngapain kau membawaku ke sini?" tanya Catherine dengan menatap wajah Devan tajam. Hahaha. Devan tertawa mendengar pertanyaan Catherine. "Kau masih bertanya aku mau apa?" Catherine hanya diam mendengarkan ucapan Devan selanjutnya. "Aku mau membicarakan kerjasama kita yang sebelumnya." "Aku nggak mau tahu. Pokoknya kau harus menjadi kekasihku yang sesungguhnya," pinta Devan. "Kau semakin lancang ya. Kemarin kau bilang kalau kita hanya akan pura-pura. Tetapi kenapa sekarang kau berubah pikiran?" Catherine menggeleng-gelengkan kepalanya. "Karena aku memang tertarik padamu, bukan hanya untuk pura-pura," jawab Devan. "Maaf, aku tidak bisa." Catherine hendak melangkah pergi dari tempat itu, namun Devan mencekal tangan wanita itu kasar hingga Catherine refleks berbalik dan jatuh dalam pelukan pria itu. "Baiklah, kita hanya akan berpura-pura," ucap Devan pasrah. "Tapi kau harus dengarkan sampai aku selesai bicara," ucap Devan. Catherine menjauhkan tubuhnya dari pria itu yang menahan emosi karena Devan telah memaksanya untuk sesuatu yang tidak mungkin ia penuhi permintaannya. "Oke, kapan kita mulai sandiwaranya?" tanya Catherine. "Mulai saat ini," jawab Devan. "Maaf, untuk saat ini aku tidak bisa. Aku tidak mau membuat suamiku salah paham." Catherine mengalihkan tatapannya dari pria itu. "Baiklah, lain kali saja. Tapi kau harus siap kapanpun aku membutuhkanmu," ucap Devan. "Aku tidak mau bersandiwara selain di depan mantanmu dan orang tuamu. Dan aku tidak janji untuk siap kapanpun waktunya. Karena aku tidak suka hidupku diatur orang lain," ucap Catherine. "Tidak apa-apa, toh orang tuaku ada di Paris. Mereka sedang sibuk membantu kakakku di sana, karena kakakku ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan istrinya yang sedang hamil," ucap Devan. "Baiklah, kalau nggak ada lagi yang mau dibicarakan, aku permisi ke acara lagi. Biar suamiku tidak kebingungan karena aku kelamaan di sini," ucap Catherine datar. "Sini ponselmu," Devan mengulurkan tangannya. "Mau ngapain?" tanya Catherine mengerutkan kening. "Aku hanya ingin mengambil nomormu saja, biar kamu nggak makan gaji buta," ucap Devan tersenyum tipis. "Siapa juga yang mau kerjasama denganmu jika nggak dipaksa?" ucap Catherine memutar bola matanya malas. "Sudah sini." Devan masih mengulurkan tangan. Akhirnya Catherine pun pasrah dan menyerahkan ponselnya pada Devan. Devan pun mengambil ponsel Catherine, tetapi pria itu bingung karena ponsel Catherine belum dipasswordnya. "Nih, buka kuncinya dulu." Devan menyerahkan ponsel Catherine kembali, lalu Catherine pun membuka kunci ponsel tersebut, dan tampaklah fotonya dia dengan Randa yang begitu mesra saat mereka masih berstatus pacaran. "Wow, ternyata kalian romantis juga," ucap Devan seraya. "Cepetan, aku buru-buru," ucap Catherine kesal. "Iya, sebentar." Lalu Devan mengotak-atik ponsel Catherine dan menyerahkan kembali pada gadis itu. "Ya sudah, aku permisi dulu, pamit Catherine." "Hati-hati sayang," ucap Devan menggoda wanita itu. "Sinting," umpat Catherine seraya menutup pintu ruangan itu dengan kasar. "Kau memang sangat menarik. Seandainya kau belum menikah, mungkin aku akan benar-benar menjadikanmu milikku seutuhnya," ucap Devan tersenyum tipis.
Lanjut ke bab 9.